Halo sahabat PBI, senang sekali saya Zuze Paul dapat bertemu kembali dan menyapa kembali sahabat PBI dalam podcast Cakrawala Indonesia. Seperti pada edisi-edisi sebelumnya, kami selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa yang membawa kisah inspiratif, kisah inovatif dan hal-hal yang dapat membantu sahabat PBI untuk dapat berkembang jauh lebih baik. Seperti komitmen-komitmen kami yang sebelumnya tentang menghadirkan bintang-bintang atau narasumber yang luar biasa, kini telah hadir di studio podcast kami seorang narasumber yang memiliki perjuangan yang cukup panjang dan alot untuk mencapai apa yang dia capai sekarang. Dia adalah salah satu mahasiswi magang terbaik yang pernah magang di Pusat Budaya Indonesia. Saya yakin dengan menghadirkan dia di sini, sahabat-sahabat PBI akan dapat memetik banyak hal positif dari narasumber kita tersebut. Tanpa membuang waktu kita, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita yang telah hadir di podcast Cakrawala Indonesia. Dia adalah Austria Febriana Putri Monteiro. Selamat pagi Bang J dan untuk teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Cakrawala. Oke. Mana, saya panggilnya Mana, Bin atau Austria? Panggil Arya saja biar lebih friendly ya. Oke, Arya. Sahabat PBI, Arya ini adalah salah satu mahasiswa magang yang telah magang di Pusat Budaya Indonesia selama kurun waktu 3 bulan. 2 bulanan seperti 2 bulan lebih ya? Iya. Dari awalnya cuma 1 bulan, tapi awalnya cuma 1 bulan, habis itu diperpanjang jadi 2 bulan. Wah, berarti harus diperpanjang lagi sampai 5 bulan. Waduh. Mungkin setengah tahun ya, Arya. Oke, baiklah Arya, seperti yang sudah kita janjikan kepada sahabat-sahabat PBI, kita ingin Arya untuk membagikan pengalaman Arya terlebih di selama Arya kuliah atau di masa pendidikan Arya. Jadi sehingga teman-teman PBI atau sahabat PBI bisa belajar sesuatu dari apa yang Arya akan sampaikan hari ini. Oke. Arya, kita sebelum kita membahas tentang masa magang Arya, kita ingin tahu tentang masa persiapan atau masa kuliah Arya. Kita mulai dari Arya. Bagaimana Arya bisa menjadi salah satu mahasiswi di sebuah universitas negeri yang secara skala atau kita kategorikan merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Brawijaya, Arya. Oke. Mungkin prosesnya yang mengajar. Ya, prosesnya ya seperti itu. Jadi saya kurang paham ya kalau untuk tahun-tahun prosesnya bagaimana, tapi kalau saya sendiri kurang lebih pada tahun 2020 ya biasa saya mendapatkan informasi terlebih dahulu, dan informasi tersebut kalau tidak salah itu dari teman saya dan juga disupport dengan adanya informasi dari Pusat Budaya Indonesia yang dipublikasikan di page Facebook. Jadi ada halaman Facebook yang ya memuat informasi mengenai penerima mahasiswa di Universitas Brawijaya. Jadi di sana informasi membuat beberapa persyaratan, surat-surat yang harus di-prepare. Jadi saya memprepare surat saya, dan kemarin itu tesnya adalah tes offline secara langsung. Pihak ya. Universitas Brawijaya ini langsung datang di PBI. Jadi ada cukup banyak orang ya, 200 lebih orang gitu yang datang. Kita masukin surat-surat yang sebelumnya ditanyakan, dan habis itu kita tes offline. Dan habis tes offline kita kemudian mendengarkan apakah kita lulus atau tidak. Berarti ya, proses Arya untuk kuliah di Universitas Brawijaya bukanlah sebuah proses yang gampang. Bisa dibilang seperti itu karena kita dorong-dorongan kemarin. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin ya Arya. Ya, selama kita mau dan kita berusaha, pasti bisa. Dari 200 orang, Arya salah satu orang yang terpilih dan lolos seleksi tersebut. Oke. Setelah lolos seleksi Arya, apa sih yang perlu Arya lakukan untuk bisa beradaptasi di Indonesia? Karena kita tahu perbedaan lingkungan di Timor Leste dan Indonesia tentu saja berbeda. Di sini kan Arya bersama keluarga. Nah, ketika tiba di Indonesia kan Arya harus mandiri, segala-galanya harus sendiri. Kira-kira apa sih yang harus Arya lakukan untuk bisa beradaptasi di Indonesia? Oke, mungkin untuk cara adaptasi setiap orang berbeda ya. Jadi di sini mungkin saya share bagaimana sih saya beradaptasi dengan
sana, lingkungan sana yang tentunya berbeda ya. Mungkin apa yang bisa dilakukan di sini tidak semuanya bisa dilakukan di sana. Jadi cara yang saya pakai ketika saya berada di Indonesia melakukan adaptasi itu saya berani untuk melakukan komunikasi. Nah, jadi melalui komunikasi ini kita dapat mengetahui informasi apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan, budaya-budaya orang sana, kita adaptasikan dengan. Jadi hal yang harus kita ada adalah kita tidak takut ya, intinya kita berani untuk memulai semua komunikasi. Contohnya di sana saya kalau udah lagi beli sayur atau naik Grab segala macam itu saya mulai dulu komunikasi. Dagangannya laku Bu, seperti itu. Nah, habis itu dari komunikasi awal seperti ini kita bakalan ya beberapa informasi yang menurut kita perlu ditanyakan itu. Nah, itu sih yang mungkin saya lakukan ketika ingin melakukan adaptasi, dan tentunya mental juga ya, karena kita kan ini jauh dari keluarga, jadi mental kita itu juga harus disiapkan kalau kita ingin atau memiliki keinginan untuk melanjutkan studi di luar negeri. Ini seperti itu Bang J. Oh ya, berarti kita harus apa ya? Pertama kita harus berbaur dulu dengan lingkungan kita. Iya, betul. Itu sebuah hal yang sangat penting karena memang setiap hari kita berkomunikasi atau bertatap muka dengan warga di sekitar tempat kita tinggal. Setelah kita adaptasi di lingkungan dengan baik, saya yakin dengan otomatis di kampus pun kita dapat beradaptasi dengan baik. Oke, Arya, kita mundur sedikit ke belakang, Arya. Kita mundur sedikit ke belakang. Jika kita berkeinginan untuk melanjutkan studi ke Indonesia, kira-kira hal apa saja sih yang perlu kita persiapkan, Arya? Untuk yang kalau saya sendiri ya, yang perlu disiapkan itu tadi mental. Mental ya. Kenapa mental harus dipersiapkan? Karena kita jauh dari orang tua kita. Mungkin di Timor Leste ini kita merasa kebutuhan kita bisa dipenuhi nih, contohnya ya, kebutuhan bisa dipenuhi orang tua. Tapi di sana kita itu semuanya udah harus bisa independen sendiri, masak sendiri, terus sakit juga kita harus ya semuanya kita hanya tergantung dengan diri kita. Seperti itu. Mirip lagunya Caca Handika, masak sendiri, masak sendiri. Oke, lanjut. Iya, masak sendiri ya. Nah ya intinya gitu, mental itu ya. Pokoknya kalau memang kita memiliki keinginan untuk kuliah atau melanjutkan studi di luar negeri, itu kita juga harus mempersiapkan sudah. Oke, kamu berani nggak ini semuanya bisa ngelakuin sendiri, cuci baju segala macam, berani nggak, bisa nggak, seperti itu. We have to ask ourselves first gitu. Siap. Jadi itu yang harus kita persiapkan ya, mandirinya itu loh. Ketika kita kesana. Jadi memang di Indonesia atau di mana saja, saat kita sudah berani memutuskan untuk berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain, berarti kita memang harus prepare mental kita. Seperti itu. Mental memang harus oke lah ya kalau udah kesana gitu. Takutnya anjok gitu kesana. Ada nggak momen-momen tertentu yang membuat mental Arya sampai aduh ya? Mungkin tugasnya itu lah ya. Tugasnya ya. Tugasnya itu kalau setiap hari itu selalu ada paper, esai segala macam. Jadi kan dulu pertama itu bahasa itu ada banyak bahasa yang sebelumnya tidak saya pernah dengar. Jadi kalau udah baca segala satu paper atau referensi itu perlu cari satu-satu ya. Jadi bingung gitu, kesannya agak berat gitu ya. Tapi so far bisa lah ya. Sampai lupa makan seperti itu? Lupa makannya sih nggak terlalu, tapi kadang-kadang ya. Untungnya saya tidak mahan gitu ya, enggak ya. Tapi ya itu tugasnya itu loh. Tapi untuk teman-teman di sana aman-aman kok. Mulai komunikasi aja gitu. Jadi ya, good communicate ya sama orang sana, teman-teman. Jadi kita bisa menanyakan apa yang kita nggak ngerti gitu ke sana. Jadi itulah fungsinya dari membangun sebuah relasi di sana gitu. Teman-teman, satu hal yang paling penting yang saya yakin akan sangat membantu teman-teman jika teman-teman kuliah di luar negeri, yaitu berkomunikasilah dengan sahabat atau teman-teman kampus Anda. Jangan membuat jarak antar teman-teman Anda, karena dengan kita berkomunikasi dengan teman-teman kita, kemampuan kita secara otomatis akan bertambah. Iya, betul. Dan apa yang menurut kita susah, dengan berkomunikasi teman-teman, saya yakin dapat teratasi atau dapat dibantu semaksimal mungkin dengan teman-teman kita.
Itu informasi yang sangat penting buat sahabat-sahabat PBI yang berkeinginan untuk melanjutkan studi di Indonesia atau di manapun juga. Oke. Arya, tadi kan kita sudah mundur ke belakang nih. Nah, sekarang kita ingin maju ke depan, ke depan. Maju ke depan paling depan, Arya. Skill apa yang harus dimiliki oleh seorang remaja untuk bisa survive atau menghadapi tantangan di masa depan menurut Arya? Oke, skill apa ya? Ya. Ini juga menurut orang berbeda ya. Ya, berbeda. Dan ya, saya juga di sini mungkin yang saya pikirkan ya, menurut saya skill apa yang penting ya? Oke. Pertama adalah public speaking. Oke, public speaking. Artinya bagus berkomunikasi. Skill ya. Ya, soft skill development. Good in public speaking ya, komunikasi dan lain sebagainya. Kenapa public speaking ini penting? Karena coba ibaratkan kalau kita udah berdiri di depan orang, terus kita sangat fasih dalam komunikasi gitu. Oke. Siapa sih orang yang nggak akan amazed banget kalau kita udah lancar banget, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang saat kita public speaking. Oke. Jadi kalau kita memiliki public speaking, oke lah ya dalam berbicara, kita itu sudah melahirkan kesan dari orang-orang bahwa orang ini memiliki kualitas gitu. Yeah. Jadi saya pikir skill dari public speaking ini menjembatani kita bahwa nanti orang bisa memiliki pandangan, wah ini orang berkualitas gitu. Nah nanti ke fitur atau segala macam, ada beberapa orang udah inget gitu. Contoh Mang J memiliki skill public speaking nih, wah Mang J quality nih, kita bisa join gitu, gabung dalam melaksanakan kegiatan gitu ya. Jadi saya pikir yang public speaking ini merupakan salah satu ya, harus disiapkan remaja gitu, karena melalui public speaking juga merupakan salah satu indikator orang tersebut memiliki kualitas gitu. Yang kedua itu adalah collaboration. Karena kita kan hidup di mana kerja dalam sebuah kelompok ini sangat memenuhi kita ya. Dalam sana, dalam organisasi sana, atau institusi atau company sana, lembaga sana, itu kerja dalam kelompok itu sangat memenuhi kita. Jadi tentunya kalau kita kerja dalam kelompok kan ada tujuan yang ingin dicapai, seperti itu kan ada project itu. Nah untuk bisa mencapai tujuan itu dengan oke lah ya, itu memerlukan skill collaboration yang oke juga ya. Nah sebab itu collaboration saya pikir merupakan salah satu skill juga ya. Dan manajemen gitu. Manajemen, kalau saya sendiri manajemen yang lebih spesifik itu manajemen waktu. Apalagi kalau membahas tentang remaja. Remaja ini kan kita yang sekarang remaja ini akan menentukan kita di masa depan. Jadi waktu kita yang kita miliki sekarang, kita harus memanajemen waktu tersebut dengan sebaik mungkin gitu. Kita pakai waktu kita mau apain? Kita pakai untuk waktu-waktu yang kita ada itu kita pakai untuk mendapatkan mungkin mengimprove skill atau segala macam. Pokoknya time management ini ya saya pikir merupakan salah satu skill yang harus ada gitu untuk para remaja. Dan ada skill-skill lainnya juga saya pikir penting juga, seperti interpersonal skill, dan adaptability juga saya pikir penting ya. Bagaimana kita terjun di lingkungan baru itu, saya pikir adaptasi ini merupakan skill yang perlu kita ada. Dan skill-skill lainnya juga saya pikir banyak lah ya. Satu hal menarik dari apa yang harus dipersiapkan anak muda, atau skill apa yang harus dimiliki anak muda, ya adalah yang tadi Arya sebutkan tadi, yaitu manajemen waktu atau time management. Kenapa time management sangat penting? Karena waktu adalah sebuah hal yang tidak dapat dibeli kembali. Jika 5 menit sudah terbuang percuma, tidak ada segala sesuatu yang dapat mengembalikan 5 menit itu kemudian. Jadi nah sahabat PBI, mengapa time management itu sangat penting? Ya, jadi aset waktu itu seperti aset yang kita miliki gitu. Benar sekali. Use time sebaik-baik mungkin gitu. Spend your time with wisely. Sudah sahabat PBI yang tadi yang menyaksikan ini, tadi Arya sudah menyebutkan bahwa kita harus mempunyai good communication, kerjasama tim yang baik, time management, adaptability, dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa hal penting yang menurut Arya harus dimiliki oleh sahabat PBI jika ingin dapat bersaing atau menghadapi tantangan di masa depan. Sangat menarik apa yang Arya sudah sampaikan. Sekarang Arya, tadi kita udah mundur ke waktu
belakang dan kita sudah terlalu maju ke depan. Nah, kita sekarang ingin membahas tentang yang sekarang, area yang sekarang yang berada di Pusat Budaya Indonesia. Arya, kita ingin tahu. Arya kan nih kuliah di Brawijaya dan mengambil jurusan Hubungan Internasional. Ya. Dari sekian banyak institusi pemerintah, dari sekian banyak perusahaan-perusahaan internasional, perbankan, perusahaan multi corporation, mengapa Arya memilih untuk magang di Pusat Budaya Indonesia? Kita ingin tahu nih, Arya. Jadi ngelihat kembali ya ke belakangnya. Oke, sebenarnya alasan suatu hal yang mendorong saya kenapa saya tertarik untuk magang di PBI itu karena saya suka hal-hal yang berbau tentang budaya. Tentang budaya, ya. Jadi menurut saya ya, mengetahui atau mempelajari perbedaan budaya antara bangsa itu unik gitu. Saya suka aja. Dan kebetulan skripsi saya juga membahas tentang budaya. Kalau untuk HI sendiri ya diplomasi budaya negara ya. Dan seperti itu. Jadi tepat ya kalau memilih magang di Pusat Indonesia. Itu juga menjadi salah satunya. Jadi kemarin saya sudah mengambil ujian proposal saya ya tentang diplomasi budaya PBI ya. Saya juga orang Timor Leste, jadi saya mau mengambil tentang, pokoknya ada yang membahas tentang Timor Leste itu lah ya. Kebetulan ini Pusat Budaya kan didirikan di Timor Leste ya. Ada beberapa negara dan salah satunya di Timor Leste. Jadi saya ingin membahas tentang diplomasi budaya Indonesia melalui PBI ini. Dan pada semester 6 kemarin udah proposal jam proposal, dan saya kemudian pengen ngambil data. Nah, pas ngambil data ini saya juga kebetulan belum magang gitu. Ya udah, kan ngambil datanya harus di Timor Leste nih, di PBI langsung. Dan kenapa nggak ambil data sekalian magang gitu. Ya udah, aku pikiran nih, ya udah ambil data di PBI langsung magang aja di PBI. Ya udah, akhirnya saya magang di PBI langsung ngambil data karena rencananya gitu. Berarti Arya ini mempraktikkan apa yang tadi Arya sebutkan tadi ya, time management. Jadi Arya ini tidak ingin menyanyiakan waktu liburan Arya hanya dengan beristirahat, jalan-jalan, tapi ada sekalian juga itu namanya biar langsung gitu. Berarti Arya ini mempraktikkan yang tadi yang disebutkan time management, dan apa sih namanya itu, Arya ini termasuk efektif dan sangat efisien. Aduh. Dan kata pepatah mengatakan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Itu yang sedang Arya praktikan ya sepertinya. Ya seperti itu. Kayak saya nongol di PBI ini. 1 bulan menjadi 2 bulan jadinya. Dan seharusnya menjadi 5 bulan seperti itu. Seperti yang tadi Arya sebutkan sahabat-sahabat PBI, bahwa Pusat Budaya Indonesia ini tidak hanya terletak di Timor Leste, tapi hampir di beberapa negara ada namanya Rumah Budaya Indonesia. Tapi yang di Timor Leste adalah rumah budaya yang paling besar dan paling komplit. Jadi teman-teman, jika ingin tahu miniatur Indonesia ya datang saja ke Pusat Budaya Indonesia. Iya, bisa di sini. Ada banyak program-program unik ya. Salah satunya adalah BIPA juga itu. Kalau tidak salah BIPA ini murid pembelajarnya itu yang paling banyak di luar negeri. Saya pikir di Timor Leste ini ya. Seperti itu. Hari ini sudah tahu semua tentang PBI. Ada beberapa ya. Arya, mungkin Arya bisa jelaskan kepada sahabat-sahabat PBI bagaimana sih caranya sampai bisa, atau apa yang harus dilakukan untuk dapat magang di Pusat Budaya Indonesia? Jadi untuk program studi kami, kalau mau magang itu tentunya kita sudah ada ya, dibekali dengan dosen pembimbing magang gitu, untuk membuat proposal, untuk mempersiapkan laporan untuk ujian magang, proposal magang yang tadinya. Nah jadi ya saya kemudian harus membuat proposal magang gitu pertama. Saya tidak terlalu tahu spesifik apa persyaratan yang perlu dimasukkan untuk bisa magang di sini, tapi yang kemarin saya membuatkan proposal magang saya. Ya seperti yang biasa kakak tingkat saya buat di sana, proposal magang dulu, habis proposal magang dan kemudian kan ada email PBI. Jadi saya masukkan proposal magang saya yang sudah di ACC segala macam,
Dan saya juga kemudian memasukkan CV saya yang memuat keterampilan-keterampilan saya, mungkin experience saya, dan itu saya kirimkan ke emailnya Pusat Budaya Indonesia. Dan akhirnya saya mendapatkan informasi bahwa boleh magang. Ya udah, saya mulai magang pada 17 Juli ya 2023. Oke. Nah, sahabat PBI, seperti yang sudah Arya jelaskan, jika ingin magang di Pusat Budaya Indonesia bukan hal yang sulit kok. Tinggal buat proposal magang ke kampus, lalu kirimkan proposal dan beserta CV ke emailnya Pusat Budaya Indonesia. Email itu untuk teman-teman yang berada di luar negeri atau tidak dapat menggapai atau datang ke Pusat Budaya Indonesia secara langsung, bisa melalui email. Nanti kita tampilkan emailnya di layar bawah. Sedangkan untuk sahabat-sahabat PBI yang berada di Kota Dili bisa langsung saja datang ke Pusat Budaya Indonesia untuk mengajukan permohonan magang ke Pusat Budaya Indonesia. Oke, Arya, Arya ini kan hampir 3 bulan ya magang di Pusat Budaya Indonesia. Kita ingin tahu selama magang di PBI apa saja yang sudah Arya kerjakan? Apa saja yang sebenarnya kan pada awalnya itu kan masa magang saya itu adalah 1 bulan gitu. Jadi saya memang datang ke sini untuk magang dan sudah ada membimbing lapangan saya, koordinator lapangan saya intinya, Mana Denais. Sekali lagi terima kasih untuk Mana Denais atas bimbingannya selama ini, selama 2 bulan. Jadi pada saat 1 bulan ini sudah tercatat, saya ingin magang 1 bulan nih, ya udah langsung dibagi sama Mana. Minggu pertama kamu di resepsionis, terus minggu kedua kamu di perpus, dan minggu terakhirnya adalah kamu di office gitu ya, bareng sama Mana Denais dan koordinator PBI di sini. Udah di minggu pertama resepsionis biasa ya sama Mana Nivia dan beberapa teman-teman volunteer juga. Nah di sana saya biasa, kalau resepsionis ini kan kita memfasilitasi para pengunjung yang datang dan ya saya memfasilitasi. Jadi mungkin ada tamu-tamu penting PBI ini saya memfasilitasi. Saya juga membuat database pada saat di sana. Di resepsionis. Habis dari resepsionis, saya pikir kegiatan di resepsionis tidak terlalu berat-berat amat. Habis dari resepsionis, saya turun di perpus. Perpus ini yang agak lama karena ada beberapa rekomendasi program. Saya merekomendasikan program berkaitan dengan perpus. Jadi memang harus saya diperankan di dalamnya gitu. Ya udah akhirnya saya pun diminta agar masa magang saya diperpanjang. Tapi dikatakan pas di perpus inilah agak lama, sekitar 1 bulanan gitu saya di perpus. Nah di perpus ini kegiatan yang saya lakukan banyak berkaitan dengan proyek ya, program-program dilaksanakan. Kebetulan saya juga mendapatkan kesempatan sebagai Master of Ceremony. Ada beberapa acara juga saya turut dilibatkan, 5 acara, dan acara-acara tersebut itu diikuti oleh beberapa pejabat-pejabat dari KBRI juga, ada dari Indonesia juga ikut ya, dan merupakan ya opportunity untuk saya juga untuk meningkatkan public speaking saya pikir. Dan saya juga membagi tugas ya di sini. Kebetulan saya di perpus ya, saya diperankan sebagai pengelola. Saya membagi tugas-tugas teman-teman volunteer di sini. Kan kebetulan di perpus ini kegiatannya tidak hanya berkaitan dengan buku, tapi di perpus juga membuat sertifikat ya. Jadi desain-desain yang ada, terus merekapitulasi atau membuat database pengunjung. Nah itu saya bagikan tugas, ada 2 teman-teman volunteer, jadi saya bagikan tugas, ini diperankan di sini, ini ditugaskan di sana. Dan di project juga ya, saya juga melakukan kegiatan selama project yang dijalankan. Habis itu saya ke atas ya, ke office ya di lantai M. Di sana saya membuat database mengenai penerima beasiswa universitas mana ya saya lupa, tapi ya membuat database. Artinya ada berbagai kegiatan lain juga, saya juga lupa ingat ya Mas. Karena terlalu banyak yang ada kerjakan. Seperti yang tadi Arya jelaskan bahwa kemampuan apa saja yang diperlukan oleh sahabat PBI atau remaja untuk bisa bersaing di masa depan. Salah satunya yang tadi barusan Arya sebutkan adalah kemampuan menguasai teknologi, termasuk
programming atau membuat database itu adalah satu hal yang masa depan mutlak harus dimiliki oleh semua remaja di masa depan. Oke, Arya. Sebelum kita melanjutkan, kami ingin berterima kasih kepada Arya yang seharusnya sudah selesai masa magangnya berapa bulan yang lalu, tapi Arya dengan kebesaran hati dan kerendahan hati mau memperpanjang masa magangnya di sini untuk membantu merealisasikan atau membantu memberikan inovasi-inovasi di Pusat Budaya Indonesia, terlebih lagi di perpustakaan. Terima kasih Arya sekali lagi. Saya juga berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk meningkatkan diri. Arya Febriana Putri Montero, nama yang cukup panjang. Cukup panjang, saya juga berpikir demikian. Arya, kami mendengar bahwa selama magang di Pusat Budaya Indonesia, khususnya di Perpustakaan Cendekia, Arya mengambil posisi sebagai seorang tim leader di perpustakaan. Kami ingin tahu Arya, apa saja yang sudah Arya kerjakan di Perpustakaan Pusat Budaya Indonesia selama Arya menjadi seorang tim leader di perpustakaan. Oke. Menjadi seorang tim leader ya, tentunya di sini saya tidak hanya bekerja sendiri, semuanya saya kelola sendiri tidak. Tapi saya bersama teman-teman work in group, work in team, bagaimana bisa menciptakan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang inovatif. Jadi saya bersama teman-teman perpustakaan sekali lagi, bersama Laura, teman volunteer, dan Sergio, teman volunteer juga, dan Mangja juga ya. Jadi kita bekerja sama ya. Apa yang kami lakukan atau tugas apa atau peran apa yang kami lakukan saat saya menjadi tim leader? Tentunya peran-peran hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana menciptakan sebuah inovasi di perpustakaan sendiri. Contohnya, saya bersama teman-teman kemudian membuat atau memikirkan untuk menciptakan adanya sistem registrasi buku yang lebih representatif, gitu, yang bisa menjawab kebutuhan dari pengunjung pembaca yang ada. Contohnya di sini kan ada banyak buku nih, ada 4.000 buku dan hampir 5.000 bukuan. Dan buku-buku tersebut juga agak kompleks kalau kita cari satu persatu. Kalau kita ingin cari buku dengan judul ini, yaudah kita membuat adanya sistem registrasi buku yang lebih memenuhi, yang lebih menjawab tentang kebutuhan pengunjung ini, sehingga sistemnya itu bagaimana. Jadi pada saat kita ingin mencari buku ini, kita tinggal ketik aja, langsung diarahkan, oh buku ini terletak di kolom ini, baris ini, lemari ini. Nah, itu merupakan salah satu hal yang kita lakukan ya ketika saya menjadi tim leader di perpustakaan. Intinya mencari atau membuat suatu inovasi ya di perpustakaan itu sendiri. Dan yang kedua adalah perpustakaan ini kan bukan hanya merupakan tempat ya, khususnya di Cendekia ini, perpustakaan Cendekia PBI tidak hanya merupakan tempat untuk membaca buku, untuk membuat tugas, untuk diskusi, tapi ada berbagai kegiatan lain yang juga dilakukan di perpustakaan ini, seperti adanya pelatihan. Nah, saya melihat bahwa kegiatan ini dilakukan nih di perpustakaan, kemudian saya merekomendasikan salah satu program, salah satu pelatihan yang juga dapat dilaksanakan di perpustakaan, yaitu program pelatihan Microsoft Word dan pengenalan referensi kemarin, Mendeley ya, tentang ya referensi seperti itu, bagaimana menulis referensi secara efisien, efektif, menurut kaidah penulisan ya seperti itu. Dan sebelumnya pas pelaksanaan program tersebut saya diperankan sebagai narasumber, dan itu juga merupakan kesempatan untuk bagi saya sendiri untuk mengupgrade diri saya. Dan saya melihat untuk program ini fine, ada program-program yang dilaksanakan, pelatihan dilaksanakan, kemudian melihat adanya banyak demand ya tentang pelatihan ini, dan diperkirakan di masa depan juga akan ada lagi dan lebih tambah lagi ya demand untuk melaksanakan pelatihan di perpustakaan. Kemudian saya memikirkan bahwa pembuatan
ruang audiovisual ini penting gitu. Jadi saya bersama teman-teman kami berdiskusi bagaimana menciptakan ruang audiovisual masa depan di perpustakaan Cendekia yang dapat memenuhi kebutuhan para pembelajar mahasiswa-mahasiswa yang datang. Jadi kita kemudian mendesain ruang audiovisual di masa depan, dan kemarin sudah dipresentasikan di depan Pak Atase Pendidikan dan di depan koordinator program juga, Mas Trio. Jadi diharapkan untuk desain interior dari ruangan audiovisual ini bisa dibangun di masa depan. Dan tidak hanya itu, saat saya menjadi tim leader perpustakaan, ada 2 program yang dilaksanakan dan saya ikut peran di dalamnya. Itu sebelumnya adalah Mendeley itu yang tadi saya mention, dan yang kedua itu adalah perpustakaan keliling. Nah, perpustakaan keliling juga saya diperankan, tidak hanya menjadi tim leader perpustakaan, jadi saya juga diperankan sebagai project manager untuk perpustakaan keliling ini. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tentunya tidak hanya saya sendiri yang harus mengatur semuanya, tapi we work in group. Tidak hanya tim perpustakaan, tapi kami juga, saya bersama teman-teman tim perpustakaan juga bekerja sama dengan tim-tim yang ada di PBI ini, seperti tim teknisi kemarin Mang Akau yang juga udah ikut hadir, udah ikut bekerja sama, guru-guru BIPA juga kita bekerja sama, dan kita mendiskusikan kegiatan-kegiatan apa yang kemudian akan dimasukkan dan lain sebagainya ya. Ada berbagai kegiatan yang saya lakukan di sini. Dan salah satunya adalah membuat jadwal teman-teman volunteer di sini. Jadi di perpus ini kan sebelum yang saya mention juga kegiatan tidak hanya berorientasi pada buku, meregistrasi buku, tapi ada kegiatan lainnya. Kita juga kemudian mendesain sertifikat. Nah, jadi ada banyak kegiatan juga di perpustakaan. Saya kemudian menjadwalkan teman-teman volunteer di sini. Tugas-tugasnya mungkin dalam hari ini kamu akan lakukan apa gitu. Nah, supaya kita datanya sudah tahu nih kita mau ngelakuin apa, biar semuanya itu terarah sistematik gitu. Nah, itu saya kemudian membuatkan jadwal khusus untuk para tim bukan tim PBI ya, tapi tim di perpustakaan ini. Dan ada banyak lagi kegiatan, saya juga agak lupa ingat seperti itu. Mungkin bisa saya ingatkan. Bisa silakan lanjut. Termasuk mengajarkan kepada teman-teman volunteer bagaimana cara mendata buku, cara meletakkan buku, cara mengidentifikasi buku, jadwal masuk, pengecekan penggunaan komputer, penggunaan ruang belajar, kebersihan. Ya, itu perlu banget kebersihan. Dan beberapa hal lain lagi, termasuk mengatur agar kopi dan teh selalu tersedia di atas meja buat para pengunjung yang datang. Jadi saya ingatkan beberapa hal yang mungkin karena Arya mungkin terlalu low profile untuk menceritakan hal-hal tersebut. Saya ingin menciptakan lingkungan perpustakaan yang intinya inovatif ya. Inovatif, nyaman untuk para pengunjung yang datang gitu. Jadi mungkin Arya harus lebih lama di sini mungkin. Waduh. Jika Arya lebih lama mungkin harus balik lagi ke Malang dulu biar nyesuaiin skripsi dulu. Oke. Arya, tadi Arya sudah menyinggung tentang program perpustakaan keliling, dan kami ingin tahu program perpustakaan keliling yang Arya sendiri ditunjuk untuk menjadi program manajer pada kegiatan perpustakaan keliling tersebut. Kami ingin tahu sih apa yang Arya kerjakan hingga program perpustakaan keliling ini dapat berjalan dengan baik dan sukses, dan sekolah mana yang sudah menjadi menerima program perpustakaan keliling tersebut. Jadi program perpustakaan keliling atau mobile library ini merupakan program dari Pusat Budaya Indonesia yang baru-baru ini direalisasikan pada tanggal 5 September 2023 kemarin, dan ini merupakan pilot project di mana São Pedro Komoro merupakan sekolah yang memang ditargetkan pertama untuk realisasi program ini. Dan mungkin kalau mendengar tentang perpustakaan keliling yang kita pikirkan itu ya ada truk yang berisi buku-buku, terus ada kegiatan membaca gitu ya kan.
Tapi di sini saya berusaha membuat program perpustakaan keliling itu agak sedikit berbeda. Intinya tidak hanya kegiatan buku, oke, fine, kita ada kegiatan baca buku, tapi kita juga ada beberapa agenda yang dimasukkan dalam program ini, seperti nonton film bersama. Oh, iya. Nonton film bersama, dan ada kegiatan sosialisasi juga. Ada juga hiburan tentang, mungkin ada pentas musikal dari salah satu pembelajar MIPA. Jadi ini kan merupakan program yang tidak hanya dikontrol oleh tim perpustakaan. Pokoknya yang menjadi penanggung jawab itu adalah tim perpustakaan, tapi kita berusaha bekerja sama dengan tim-tim yang lainnya. Di sini saya tidak hanya bekerja sendiri, tentunya bersama teman-teman tim perpustakaan dan guru-guru MIPA. Kita berkomunikasi, kita kemudian mendiskusikan apa saja yang bisa dimasukkan dalam program seperti itu. Dan kita ingin membuat program ini nyaman, program ini disenangi oleh para siswa-siswa yang ada. Jadi kita memasukkan kegiatan-kegiatan yang happy ya, ada pertunjukan yang kayak tadi, terus kita juga ada kegiatan quiz, dan jadi agak ada bagi-bagi hadiah juga dalam program. Nah, intinya tidak hanya berorientasi pada itu, kita banyak kegiatan hiburan di dalamnya. Dan bagaimana merealisasikan program? Di sini saya memakai cara 5W1H. Jadi keputusan-keputusan yang saya ambil itu dilihat pada yaitu rumus tadi 5W1H. Contohnya memilih buku. Saya bisa dibilang cukup teliti dalam memilih buku, karena buku ini kan memuat informasi-informasi. Jadi bersama dengan teman-teman perpustakaan kita memilih buku yang oke untuk dibawa saat digelarnya program ini, perpustakaan keliling. Dan di sini kita memilih buku-bukunya kita filtrasi memang kenapa harus buku ini dan kapan buku itu dipilih. Jadi sekitar 130-an buku yang kita bawa, kita menyesuaikan dengan permintaan yang ada, jumlah siswa yang ada di sana. Jadi kita tidak hanya membawa langsung bawa aja, tapi bukunya kita filtrasi, pilih dengan lah ya, menurut permintaan dan demand dari sana juga gitu. Makanya itu kegiatan survei juga kita lakukan untuk mengetahui lapangannya itu seperti apa. Dan ada banyak kegiatan lain juga ya yang saya prepare sebelum program ini, tapi intinya kolaborasi dan informasi itu yang saya sangat tekankan ketika suatu program direalisasikan. Nah, kenapa informasi dan kolaborasi antara tim ini penting? Karena melalui kolaborasi dan ya informasi itu kita sudah ada pembekalan untuk merealisasikan suatu hal gitu dengan sukses nggak sukses. Nah, itu tergantung persiapan kita. Ya seperti itu mungkin dari saya. Nampaknya ini area ini sudah sangat siap atau mantap nih, kelak di kemudian hari akan jadi orang besar ini Arya. Soalnya magang saja Arya sudah mampu mendesain atau mempersiapkan hal-hal seperti ini. Jadi tidak menutup kemungkinan di masa depan Arya ini sudah sangat well prepare untuk hal yang lebih besar di masa depan. Kita kerjasama lah ya, yang saya tekankan kerjasama itu, karena melalui kerjasama, komunikasi antara grup, diskusi itu dapat melahirkan ide-ide baru yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya, teman-teman yang lain mungkin terpikir, ya udah kita bisa masukkan ke dalam kegiatan. Jadi siap. Dalam keputusan mau masukin kegiatan ini dan itu kemudian harus dianalisa kembali, apakah kenapa harus kegiatan itu, kapan direalisasikan, dan mungkin risknya atau dampaknya apabila kegiatan tersebut dilakukan seperti itu. Dan itu kita bisa diskusikan ketika adanya meeting bersama tim-tim yang ada, seperti guru-guru BIPA kemarin. Nah, guru-guru BIPA inilah yang kemarin timnya diskusinya agak melahirkan berbagai ide-ide inovatif yang bisa intinya untuk kenyamanan para siswa di sana lah ya, kegiatan-kegiatan untuk untuk support kemeriahan dan kesuksesan program dari perpustakaan Bali. Baik Arya, luar biasa.
apa yang sudah Arya kerjakan di Pusat Budaya Indonesia selama Arya magang. Dan sumbangan Arya kepada Pusat Budaya Indonesia termasuk yang paling besar. Jadi kami sangat berterima kasih untuk itu. Oke, intinya sebuah kesuksesan program ini merupakan hasil dari kerja keras tim yang ada tentunya. Dan itu juga merupakan hasil dari kerjasama antara para tim-tim yang ada. Jadi, oke, mungkin kalau kita mendengar tentang program perpustakaan keliling, yang kita ketahui itu program yang berkaitan dengan perpustakaan. Tapi tidak hanya memuat tim perpustakaan di dalam sebagai yang memiliki kontrol atau memiliki peran dominasi, tapi untuk bagaimana program ini bisa sukses, yaitu kolaborasi tim. Saya tidak bekerja sendiri, tapi ada teman-teman tim perpustakaan, tim teknisi, Mau Akau bersama rekan-rekannya, para guru-guru BIPA juga ikut bersama, dan saya pikir bisa sukses atau tidak suksesnya adalah kolaborasi dan kerjasama tim yang ada. Ada Mau Akau, Mas Trio, Mau Ya, Mas Ano. Trio juga, Mau Ano, terima kasih sekali karena sudah ikut mensupport realisasi pelaksanaan dari program Dan ini. Ibu Carla, guru BIPA. Ya, Bu Carla, top Ibu. Dan terima kasih juga untuk teman saya yang adik kelas BIPA yang sudah mau tampil untuk program musikalisasi puisi. Ya, pentas musikal. Ya. Dan kami juga tidak lupa berterima kasih kepada Sekolah São Pedro Komoro, kepada Kepala Sekolah Pak Adria Matias yang sudah mengizinkan kami tim dari Pusat Budaya Indonesia untuk melakukan aktivitas project perpustakaan keliling untuk pertama kalinya. Dan terima kasih sudah menerima dan menyambut kami dengan baik di Sekolah São Pedro Komoro. Dan kami juga berterima kepada Arya, Anda hebat sekali mampu merancang, mendesain, dan merealisasikan program tersebut dengan sangat luar biasa bagusnya. Ya, sama-sama dan terima kasih kembali. Dan Arya, seberapa pentingnya sih program magang menurut Arya? Oke. Kenapa kok program magang penting ya? Ya. Jadi kalau ditanya pandangan saya pikir program magang ini adalah program yang sangat penting. Karena kita ini kan hidup di sistem standar, di mana kita kuliah, kita belajar di perguruan tinggi, SMA, habis SMA, perguruan tinggi, dan pengen dapat nilai yang bagus gitu. Dan kita dapat nilai bagus, nanti kita bisa kerja yang bagus gitu. Ya, kerja lah ya. Nah, jadi alasan kenapa saya berpikir bahwa magang ini penting, karena melalui kegiatan magang atau program magang yang dijalankan, itu dapat memberikan kita gambaran mengenai dunia kerja profesional itu seperti apa, lingkungannya, karakter orang-orang di dunia kerja seperti apa, sistemnya. Jadi saya pikir ini penting dengan kita yang hidup di sistem di mana kerja ini merupakan standar kebahagiaan juga ya. Orang-orang mungkin percaya seperti itu. Jadi ya saya pikir magang ini penting karena bisa memberikan kita gambaran gitu, bisa menjembatani kita melihat nanti dunia kerja itu seperti ini dan itu. Bagus, berarti memang program magang ini merupakan mini kerja ya, kita bisa dikatakan seperti itu. Iya, dapat dikatakan seperti itu. Iya, mini ya, prakerja sebelum kita mengenal dunia kerja yang profesional. kerja profesional baik. Nah teman-teman, oleh sebab itu kami menunggu teman-teman untuk mengajukan diri supaya bisa magang di Pusat Budaya Indonesia. Oke, Arya, yang terakhir, apa sih yang Arya dapatkan di PBI selama Arya magang yang tidak Arya dapatkan di sekolah atau di kampus? Oke. Sebenarnya untuk yang saya pelajari ketika di kuliah dan di PBI ini tidak jauh-jauh berbeda ya. Itu yang saya realize gitu. Seperti presentasi atau public speaking. Saya public speaking di depan teman-teman, di depan dosen, dan itu pun yang saya lakukan ketika saya di Pusat Budaya Indonesia. Nah, mungkin yang saya dapatkan ketika saya di kuliah dan tidak saya dapatkan di sini adalah ketegasannya, kuatnya seperti apa. Kalau di kuliah saya presentasi public speaking di depan para dosen, teman-teman yang ada. Tapi ketika saya di Pusat Budaya Indonesia,
kesannya itu lebih kuat karena saya public speaking menjadi master of ceremony di depan duta besar luar biasa berkuasa penuh TASE, terus koordinator program, pokoknya pejabat-pejabat yang ada gitu. Jadi saya pikir itu ketegasannya. Dan yang kedua itu adalah praktek nyata. Ya, seperti anak HI ini kan kita tentunya belajar mengenai hubungan antara negara, kayak diplomatik seperti itu ya, urusan diplomatik. Dan kalau melihat kepada PBI ini kan, PBI merupakan lembaga yang dibangun untuk misi diplomatik seperti itu. Dan kita pelajari di kuliah. Nah, pada saat saya di PBI, saya ketemu nih praktek nyatanya itu seperti apa, urusan antara negara itu seperti apa. Itu saya dapat itu ketika saya di PBI. Bagaimana seorang diplomat bertindak, keputusan yang mereka ambil, dan mungkin latar belakang dari background dari diplomat tersebut itu dapat mempengaruhi keputusan yang ada. Nah, itu saya dapatkan, saya realize praktek nyatanya itu ketika saya di Pusat Budaya Indonesia. Bisa dikatakan Arya ini sudah memiliki fondasi untuk jadi calon diplomat di masa depan ya. Kalau menjadi diplomat, amin lah ya di masa depan nanti. Tangga-tangga menuju ke diplomatan ini sebenarnya sudah Arya pijaki satu langkah, satu tanggal terlebih dahulu. Kita berharap Arya sukses di masa depan untuk bisa menjadi diplomat seperti yang Arya cita-citakan. Dan yang terakhir Arya, yang paling akhir, ada nggak pesan buat teman-teman sahabat PBI? Oke. Sebagai seorang remaja, tentunya saya ingin memberikan pesan antara kita sama remaja ya. Kita mungkin berpikir bahwa waktu kita masih lama gitu, kita memiliki cukup banyak waktu. Contoh saya di usia 21 tahun, dan mungkin ada beberapa yang seusia saya 21 tahun dan berpikir, tuh waktu kita masih lama gitu. Mungkin pesan yang saya berikan adalah, oke, gunakan waktu kita sebaik-baik mungkin, pelajari yang hal-hal atau skill-skill apa yang menurut kita penting untuk menunjang kita ke depan, karena kita tidak tahu di waktu mendatang itu, waktu kita yang datang itu kita nggak tahu waktunya kita mau pakai buat apa. We cannot predict future. Jadi sebagai remaja, gunakan waktu kita sebaik-baik mungkin, karena kita yang sekarang ini yang akan menentukan kita di masa depan mendatang. Nah, sahabat PBI, demikian yang teman kita ada sampaikan bahwa manajemen waktu, memanfaatkan waktu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Dari awal perbincangan kita, Arya sudah menyampaikan bahwa time management, dan kembali lagi saat penutupan pun Arya masih mention mengenai waktu, time management, dan saya rasa itu memang sesuatu hal yang sangat penting, mengingat bahwa waktu adalah sebuah aset atau barang yang paling mahal di dunia, yang tidak bisa dibeli dengan hal apapun juga. Begitu 5 menit waktu berlalu, tidak bisa diulang kembali. Saya mengingat sebuah kata pepatah mengatakan bahwa old quotes yang mengatakan bahwa sebuah gelas ketika menuju ke bibir seseorang, banyak hal telah terjadi di situ. Peristiwa-peristiwa telah terjadi di situ. Dan inti dari yang Arya katakan tadi adalah time management adalah begitu kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik, orang-orang yang lain sudah melakukan hal-hal besar dalam hidup mereka. Saya rasa sebuah pesan yang sangat luar biasa dan sangat bermakna buat kita semua. Nah, Arya, demikianlah podcast kita pada hari ini, sahabat PBI. Demikian podcast kita pada hari ini, dan kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Arya yang telah sangat-sangat berkomitmen ketika masa magangnya di PBI. Sebenarnya Arya hanya ingin 1 bulan di sini, tapi karena komitmen dan konsistensi Arya pada PBI, dia menerima tawaran dari kami, pengajuan atau permohonan kami untuk memperpanjang lagi masa magangnya menjadi 2 bulan lebih. Dan kami berharap proposal kami terakhir, Arya mau memperpanjang lagi masa magangnya di sini. Untuk menghormati semua itu dan kesediaan Arya untuk menjadi bintang tamu atau narasumber di podcast kami telah menyiapkan sebuah sertifikat penghargaan untuk Arya
Arya jangan dilihat dari seberapa berharganya apa yang kami siapkan untuk Arya, tapi lihat dari rasa tulus yang luar biasa yang kami berikan kepada Arya, yang kami tuangkan dalam sebuah sertifikat untuk Arya pada hari ini. Kami mohon terima Arya dalam sertifikat penghargaan dari Pusat Budaya Indonesia Perpustakaan Cendekia. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Aduh, sertifikat penghargaan ya. Ya. Terima kasih. Oke ya. Oke. Demikian sahabat PBI podcast kita pada hari ini. Kami harap podcast atau perbincangan kita hari ini dapat menjadi sebuah masukan buat teman-teman, sebuah pelajaran, sebuah informasi tambahan yang dapat merubah cara pandang teman-teman tentang memanfaatkan waktu, memanfaatkan momen, dan menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali dalam podcast-podcast Pusat Budaya Indonesia yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe akun kanal YouTube Pusat Budaya Indonesia dan follow page Facebook Pusat Budaya Indonesia dan Instagram Pusat Budaya Indonesia. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu di lain waktu dan di lain pembahasan.